Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin wanita di surga. Sahabatku rahimakumullah. Pemimpin adalah orang yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Wanita penghuni surga itu punya pemimpin. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang dipuji dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin wanita di surga tentu adalah wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan proses ibadah, kehidupan, ikhtiar, sabar, syukur ketika menghadapi ujian-ujian selama di dunia. Sahabatku rahimakumullah, menurut keterangan Al-Quran dan hadis, ada 4 wanita yang besok di surga akan menjadi pemimpin para wanita. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, adalah wanita yang tegar, wanita yang luar biasa, yakni istrinya raja yang kejam, bahkan raja yang begitu sombong, karena raja ini gak pernah sakit, kemuliaannya selalu naik sehingga timbullah dirinya kesombongan. Raja itu bernama Fir'aun dan istrinya yang luar biasa, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Asiyah binti Musyahim. Asiyah itu merupakan sosok perempuan yang sabar, sopan, santun, dan penuh kemuliaan. Dia adalah wanita yang budi pekertinya luhur, dia penyayang. Suatu kali sahabatku rahimakumullah, begitu hebatnya Asiyah binti Musyahim, sehingga ia walaupun berada untuk mendampingi suami yang sombong, suami yang ingkar, suami yang mengaku Tuhan itu, dia tetap menjaga imannya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang menggambarkan dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku surga di rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku ya Allah dari kaum zalim. Sahabatku rahimakumullah, puncaknya Asiyah binti Musyahim karena tidak mengikuti perintah dari suaminya, karena suaminya mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kesyirikan, dan ini komitmen bagi orang yang beriman. Seorang istri yang dinamakan wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, itu selama suaminya berada pada jalur atiullah wa atur rasul. Di dunia dia ikut sama suaminya, tetapi kalau masalah akidah, kalau suaminya melenceng, maka dia tidak mengikutinya. Begitu yang terjadi pada Aisyah binti Musyahim.
hidup bersama. Tetapi ketika dipaksa untuk mengikuti keyakinan Fir'aun, dia menolak. Maka akhirnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menekankan bahwa Fir'aun pada puncaknya mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada tangan dan kedua kakinya. Sahabatku rahimakumullah, jika Fir'aun meninggalkan Asiyah yang terbelenggu, maka para malaikat menaunginya. Bahkan puncaknya sahabatku rahimakumullah, ketika Asiyah sedang disiksa, ketika mau dibunuh, dia tersenyum. Karena pada saat itu para malaikat datang mengabari tentang permintaannya bahwa dia ingin dibangunkan istana di surga dan diperlihatkan oleh para malaikat atas izin Allah tentang tempat tinggalnya istana di surga. Sehingga ketika dia disakiti oleh orang-orang yang zalim, dia senyum, dan orang-orang yang zalim itu heran, mengapa dia itu disakiti kok tersenyum, enggak merasa kesakitan. Sehingga ketika nafas yang terakhir dihembuskan, dia meninggal sebagai syahidah dalam keadaan tersenyum. Itu yang pertama, sahabatku rahimakumullah, terutama para akhwat, para wanita, bahwa Asiyah binti Muzahim adalah pemimpin wanita besok di surga. Kemudian sahabatku rahimakumullah, yang kedua adalah Maryam binti Imran. Maryam adalah seorang wanita di surga yang begitu suci. Beberapa ulama berpendapat bahwa Maryam setara dengan Nabi yang kedudukannya begitu mulia. Maryam juga merupakan satu-satunya wanita yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan salah satu suratnya dinamakan dengan surat Maryam. Dalam surat Maryam, nama Maryam disebut sampai 34 kali. Maryam merupakan salah satu contoh panutan bagi para wanita muslim di dunia ini. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Sahabatku rahimakumullah, Maryam dikatakan sebagai wanita terbaik. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Kisahnya panjang, sahabatku rahimakumullah. Ketika Maryam hamil yang atas izin Allah tanpa suami, maka semuanya mencibir, semuanya memfitnah, semuanya mencaci, semuanya memaki. Maka Maryam hadapi dengan sabar. Sahabatku rahimakumullah, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa lahir, masih banyak juga yang mengingkarinya. Bahkan Nabi Isa pun akan dibunuh. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Isa dan Maryam pada satu kali dia pergi ke hutan. Di tengah hutan itulah ajal Maryam. Yang selanjutnya Nabi Isa alaihissalam dengan risalahnya mengajak kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam adalah wanita yang ahli puasa. Maryam adalah wanita yang ahli salat. Bahkan ketika dia meninggal dalam keadaan berpuasa,
dan dalam keadaan salat. Sahabatku rahimakumullah, kemudian wanita pemimpin di surga yang ketiga adalah wanita yang luar biasa yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih seperempat abad, 25 tahun bersama dengan Rasulullah, suka duka, bahkan banyak dukanya, hartanya habis untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah, mendampingi suami yang tercinta. Sampai ketika mau meninggal, tidak ada harta yang ia miliki. Dia minta kepada Rasulullah, tetapi karena ta'zimnya dia minta kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, mintakan kepada bapak, mintakan kepada ayah, agar sorban yang biasa dipakai untuk menerima wahyu diberikan kepadanya untuk kain kafannya. Sahabatku rahimakumullah, Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita soleha yang dikenal sebagai Ummul Mukminin adalah ibu dari Fatimah, yang menjadi salah satu juga nanti yang keempat pemimpin wanita di surga. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan beriman. Kepribadiannya yang bersih dan seorang insan spiritual, dan begitu menjunjung hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan, dan kemajuan. Bahkan dia itu seorang pengusaha wanita yang luar biasa, yang berhasil, yang sukses. Tetapi dia tidak sombong, sopan, santun, dermawan. Itulah yang mestinya dicontoh oleh wanita-wanita muslimah zaman sekarang. Siti Khadijah bisa ditiru oleh para wanita lainnya karena kecerdasan yang dimilikinya. Dia ulet dan mandiri. Walaupun dia punya suami yang luar biasa, tetapi Masya Allah mandirinya. Bahkan ketika di Jabal Nur, kurang lebih selama 3 tahun, dia naik turun gunung untuk memberikan bekal. Sampai malaikat Jibril pun pernah berkata ketika Rasulullah berada di Jabal Nur, bahwa sebentar lagi istrimu akan datang, maka sampaikan salamku malaikat Jibril dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang langsung mendapat salam dari Allah sekaligus dan malaikat Jibril adalah Khadijah, pemimpin wanita di surga. Khadijah adalah wanita yang soleha. Khadijah adalah wanita yang teguh. Sahabatku rahimakumullah, dia lebih mengutamakan tentang keimanan daripada dunia. Sahabatku, menjelang kematiannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu sayangnya kepada suaminya, begitu cintanya kepada suaminya, melihat perjuangan suaminya yang luar biasa, dengan mata kepalanya sendiri sering melihat bahwa suaminya sering dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Pesan terakhir kepada suaminya, wahai suamiku, kalau aku sudah tiada dan engkau rindu dengan pendamping, datanglah ke kuburku, ambillah tulang belulangku, kemudian susun untuk menjadikan jembatan, dan lewatlah di atas tulang belulangku untuk mengobati rasa rindumu karena aku sudah tiada. Begitu Masya Allah, begitu sahabatku rahimakumullah, setianya Khadijah radhiyallahu anha. Maka dia pun sampai terus mendampingi Rasulullah
dalam kurang lebih tadi sekitar 25 tahun. Begitu kehilangannya Rasulullah sepeninggal Khadijah, sehingga dalam catatan sejarah dikatakan tahun kesedihan. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang terakhir dari 4 wanita penghuni surga, pemimpin di surga, pemimpin wanita-wanita di surga adalah wanita yang luar biasa, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri yang menemani bahkan ketika Rasulullah dalam puncak-puncak kejayaannya, sampai ketika Rasulullah wafat dia masih melanjutkan. Dia adalah sebagai pengganti ibunya Khadijah. Suka duka dia jalani. Dia adalah Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku rahimakumullah, kelahiran Fatimah adalah menjadi kehendak Allah dan bertepatan dengan peristiwa besar, yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali yang namanya Hajar Aswad. Jadi dalam pojok-pojok Ka'bah yang dinamakan rukun, ada yang namanya rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, dan ada pojok yang dalam suatu keterangan mengarah kepada arahan atau sejurus dengan negara kita Indonesia, yaitu Hajar Aswad. Sahabatku rahimakumullah, Fatimah binti Rasulullah itu yang sangat mirip dengan ayahnya di antara anak-anak yang lain. Ia adalah salah satu orang yang melindungi sang ayah ketika Rasulullah mendapat cobaan yang luar biasa. Saat Rasulullah berkhutbah di depan kaum kafir, dia pun menemaninya, bahkan yang melindungi ketika disakiti. Darah mengucur dari kepalanya, dia pun yang mengusapnya. Sampai dia seru menangis ketika ayahnya disakiti. Tangisan seorang wanita ahli surga. Sehingga Rasulullah di depan Fatimah mengatakan, "Wahai anakku, tidak usah kau menangis. Allah pasti akan memenangkan ayahmu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sendiri sangat menyayangi Fatimah. Sehingga Aisyah pernah berkata, "Aku tidak melihat seorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah selain Fatimah." Jika datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah berdiri lalu menyayanginya, menciumnya dan menyambut dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya. Fatimah memiliki sifat yang penyabar, sifat yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat dermawan. Kisah yang sangat luar biasa. Ketika masa-masa paceklik, ada seorang musafir datang kepada Rasulullah untuk meminta bekal karena bekalnya sudah habis. "Ya Rasul, aku adalah seorang musafir. Aku tidak punya baju, aku belum makan, dan aku tidak punya bekal untuk pulang. Izinkan aku untuk diberi sedekah." Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musafir itu, karena Rasulullah itu dalam keadaan perjuangan yang luar biasa, pacekliknya luar biasa di Madinah waktu itu. "Pergilah kau ke anakku Fatimah." Maka sahabatku rahimakumullah, datanglah musafir itu kepada Fatimah. Fatimah pun sama dengan Rasulullah, tidak punya harta sedikit pun, makanan pun tidak ada. Tetapi dengan keikhlasannya, "Wahai musafir, ini ada barang yang paling berharga dariku, yaitu kalung emas, kalung pernikahan.
saya berikan kepada engkau, saya infakkan kepada engkau, mudah-mudahan dengan kalung ini kau akan bisa pulang ke tempat asalmu, kamu bisa makan, kamu bisa memakai baju yang baik, dan bisa punya kendaraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabatku rahimakumullah, qadarullah, kalung itu dijual dengan harga yang fantastis. Dibeli oleh sahabat Rasulullah yang kemudian ternyata dengan kalung itu menjadi berkah, lebih berkah. Dan kalung itu diberikan lagi kepada Fatimah. Sahabatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, Fatimah lah yang menjadi orang pertama dari keluarga Rasulullah yang menyusul pertama kali. Mudah-mudahan dari 4 wanita pemimpin di surga akan menjadikan pelajaran yang sangat luar biasa. Intinya, sahabatku rahimakumullah, 4 wanita itu mempunyai kekuatan yang sama, yaitu sangat sabar ketika menghadapi berbagai macam yang di depan, tantangan, gangguan, hambatan, dan seterusnya. Maka sabar ketika dapat musibah, Allah akan angkat menjadi ahlul ridho. Sabar ketika banyak nikmat, ada nikmat berapapun nikmat, dia terima dengan sabar, maka dia akan menjadi orang yang ahlu syuhud. Bahkan ketika ada maksiat seperti Aisyah binti Musyahim di depannya, dia tidak ikut-ikutan, maka dia menjadi ahlu taqwa. Sahabatku rahimakumullah, sabar ketika dapat musibah akan diangkat menjadi ahli ridha. Sabar ketika banyak nikmat akan diangkat menjadi ahli syuhud. Sabar ketika banyak maksiat tidak ikut-ikutan, dia akan menjadi ahli taqwa. Bahkan sahabatku rahimakumullah, sabar dalam panggilan taat itulah yang menjadikan istiqomah. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Boleh jadi awalnya buruk, tetapi karena dia bertobat, mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di akhirnya dia beribadah, dia bertobat dan meninggal dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berjuang, dalam keadaan syahid. Itulah yang namanya husnul khotimah. Su'ul khotimah boleh jadi awalnya baik, tapi akhirnya, endingnya dia bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah. Tetapi sahabatku rahimakumullah, sabar ketika ada panggilan taat. Dia lapar tapi rela untuk berpuasa. Dia itu sudah capek mencari harta pagi, siang, sore, bahkan kadang malam larut. Tetapi ketika ada yang membutuhkan harta yang ia cari dengan susah payah, diberikan begitu saja. Karena iman. Maka siapa yang sabar dalam panggilan taat, maka dia menjadi orang yang ahlul istiqomah. Sahabatku rahimakumullah, orang yang sabar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh para malaikat ketika mau masuk surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, menjadi inspirasi khususnya kepada para wanita. Contohlah 4 wanita itu yang insya Allah kita akan memasuki surga bersama-sama. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami, wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami, wahdina subulas salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.